Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Di tengah perekonomian yang tengah berjuang untuk bangkit, pemerintah akan berlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang lebih ketat di Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Hal ini dilakukan demi menekan penyebaran virus corona yang belakangan ini terus melonjak. Kebijakan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, apakah Indonesia akan kembali resesi? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam PSBB lagi, ekonomi resesi lagi. Dalam laporan terbarunya yang bertajuk Global Economic Prospect pada Januari 2021, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2021 berada di level 4% secara year on year dengan asumsi vaksinasi COVID-19 dilakukan di banyak negara selama tahun ini. Meskipun ekonomi global bakal kembali menggeliat setelah terkontraksi sebesar 4,3% di tahun 2020 lalu, penyebaran virus corona telah membatasi aktivitas masyarakat, kemudian menyeret banyak orang ke jurang kemiskinan bahkan merenggut banyak nyawa. Nah, memasuki bulan Mei 2020, perekonomian global sudah menunjukkan tanda-tanda bangkit. Nah, penjualan retail membaik, kemudian produksi industri meningkat, imbas lockdown yang masif dilonggarkan. Nah, geliat ekonomi pun mulai tampak, apalagi dengan munculnya berbagai kabar positif terkait perkembangan vaksin COVID-19. Sementara itu, Bank Dunia mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 yang tumbuh 4,4% secara year on year dengan estimasi minus 2,2% di tahun 2020. Nah, proyeksi pertumbuhan ekonomi tanah air hingga lebih dari 4% di tahun ini didongkrak oleh seluruh pos pengeluaran, baik konsumsi masyarakat dan juga pemerintah. Kemudian konsumsi domestik dan juga investasi yang tahun 2020 mengalami kontraksi lebih dari 2%, di tahun 2021 diproyeksi tumbuh lebih dari 4%. Masing-masing diproyeksikan tumbuh 4,5% dan juga 4%. Kemudian impor yang diperkirakan terkontraksi tajam tahun ini hingga 11%, diprediksi mulai tumbuh tahun ini meski hanya tipis saja di 0,5%. Selanjutnya defisit anggaran ini diprediksi juga akan mengecil minus 5,5% seiring dengan perbaikan prospek perekonomian. Namun kalau kita lihat di sini total utang pemerintah naik menjadi lebih dari 40%. Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum akan berada di kisar 5% hingga tahun 2022, yaitu mencapai 4,8% secara year on year. Bagaimanapun, meskipun perekonomian diprediksi akan berlangsung pulih, masih ada risiko besar yang menghadang perekonomian Indonesia di tahun ini, terutama terkait pandemi COVID-19. Nah, kenaikan mobilitas masyarakat memang harus dibayar mahal. Lonjakan kasus COVID-19 yang terus terjadi secara signifikan, baik di tanah air maupun secara global, berpotensi membuat pemulihan ekonomi lebih lambat. Nah, kalau kita lihat trennya di Indonesia ya, kasus baru virus corona di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan kasus COVID-19 di Indonesia kembali memecahkan rekor tertinggi dalam 2 hari berturut-turut, dan hal ini semakin menimbulkan kekhawatiran di tengah rumah sakit yang semakin penuh. Pada hari ini saja penambahan kasus harian corona memecahkan rekor, yaitu 9.321 kasus, mengalahkan rekor kemarin yang mencapai 8.854 kasus. Nah, jumlah ini membuat total kasus positif di Indonesia nyaris menembus 800.000 orang atau tepatnya sekitar 797.000 kasus. Nah, dalam laporan WHO saja pada awal Desember lalu, persentase kematian corona di Indonesia mencapai 3,4% atau lebih tinggi dari rata-rata global yang mencapai 2,39%. Makin mirisnya lagi, meludaknya kasus COVID-19 membuat sejumlah rumah sakit kini semakin kewalahan menampung pasien COVID-19. Nah, makin membludaknya rumah sakit dengan pasien COVID-19 dan juga ketersediaan kasur rumah sakit yang semakin minim membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan rem darurat. Pemerintah pun menetapkan kebijakan PSBB ketat mulai 11 Januari hingga 25 Januari mendatang di Pulau Jawa dan juga Bali demi menekan lonjakan kasus COVID-19. Nah, berdasarkan data BPS hingga kuartal 3 2020 saja, kalau kita lihat ini DKI Jakarta berkontribusi 17,66%
terhadap PDB nasional. Disusul Jawa Timur 14,73%, Jawa Barat 13,1% dan juga Jawa Tengah 8,63%. Meskipun kebijakan PSBB ketat yang diterapkan di Jawa Bali tidak diterapkan secara merata, di mana yang terkena kebijakan PSBB ketat merupakan kota-kota dengan kontribusi perekonomian besar di wilayahnya. Namun tetap aja dengan pengetatan yang dilakukan di daerah Jawa dan Bali tentunya akan menghambat roda perekonomian secara nasional. Mengingat kontribusi wilayah tersebut berkontribusi terhadap PDB nasional hingga mencapai lebih dari 55%. Nah, dengan tren mobilitas yang masih lambat dan juga sekarang dibatasi untuk periode 2 pekan, maka perekonomian nasional bisa saja terdampak. Kalau pengetatan lanjutan diterapkan, ya bukan tidak mungkin pada kuartal 1 kinerja ekonomi nasional tetap minus. Nah, meskipun pemerintah belum bisa memperkirakan berapa besar penurunan kinerja ekonomi yang terjadi akibat kebijakan PSBB yang akan dilakukan di Jawa Bali, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan bahwa pemberlakuan kebijakan PSBB di Jawa dan Bali pada 11 Januari mendatang akan menekan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Menurutnya COVID-19 ini harus dikelola secara luar biasa sehingga istilah gas dan rem itu menjadi sangat penting. Nah, perkiraan tertekannya perekonomian itu didasarkan pada kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah pada awal kemunculan pandemi corona di Maret 2020 lalu, di mana saat itu sejumlah daerah menerapkan PSBB ketat supaya virus corona tidak menyebar. Alhasil konsumsi masyarakat tertekan, yang kemudian membuat ekonomi nasional pada kuartal 4 2019 yang masih bisa tumbuh di level 4,97% pun langsung terjun bebas ke level 2,97%. Tak main-main, pada kuartal 2 2020 pun tekanan terus berlanjut sehingga membuat ekonomi tanah air anjlok menjadi minus 5,32%. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengatakan bahwa terkait diberlakukannya PSBB di tahun ini di Jawa dan Bali pasti ada dampaknya terhadap perekonomian. Namun kalau itu tidak dilakukan dan malah getting worse, perekonomian juga akan buruk. Jadi pilihannya tidak banyak. Jadi memang pemerintah memutuskan untuk mengambil kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat lagi supaya COVID-19 terkendali dan dampak ekonominya tidak terlalu dalam. Nah, situasi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 10 bulan ini memang membuat masyarakat lelah. Namun tentu saja PSBB ketat yang akan diterapkan akan sia-sia jika tanpa disiplin menerapkan protokol kesehatan masing-masing individu, dan apabila sia-sia perekonomian nasional pun makin melangsa.